Senin, 15 Desember 2021, mungkin bisa ditetapkan sebagai hari sial bagi Indra Kusuma. Bagaimana tidak? Pasalnya, pada hari itu kebusukannya di masa lalu akhirnya terbongkar. Tindakan yang selama hitungan tahun ia tutup-tutupi, pada akhirnya berhasil terendus oleh pihak kepolisian, hingga membuatnya harus berurusan dengan hukum akibat terbukti bersalah dan menjadi pelaku utama atas kasus penghilangan nyawa Hilda, wanita yang ditemukan tanpa identitas, membusuk di pinggir tol Jagorawi dalam keadaan hamil sekitar 1 tahun lalu. Indra ditangkap di Semarang setelah terlebih dahulu Unyil, mantan anak buahnya yang berperan sebagai pembantu aksi gelap tersebut, ditangkap di daerah Bekasi. Di mana awalnya Indra mengira kasus tersebut telah ditutup akibat sekian lama tak mendapatkan titik terang. Dia merasa sudah bisa hidup bebas, namun mau bagaimana lagi? Ibarat bangkai, mau disembunyikan sebagaimanapun, baunya akan tercium juga. Tidak banyak kami temukan keterangan dari sosok Indra Kusuma ini. Menurut media berita yang beredar, dia berprofesi sebagai sopir bus, yang pada akhirnya pindah haluan menjadi sopir ekspedisi. Indra mengaku kalau dia memang memiliki hubungan dekat dengan Hilda, yang merupakan korban yang ia hilangkan nyawanya. Bahkan Indra mengaku telah menikah siri dengannya setelah Hilda meminta pertanggungjawaban kala mengetahui kalau dia sedang mengandung. Indra sebenarnya sudah memiliki istri, bahkan anak, dan pun tak ada masalah yang berarti antara sang istri maupun Indra Kusuma. Keadaan rumah tangga mereka tergolong normal dan baik-baik saja. Hanya saja, memang sosok Indra Kusuma ini tipe laki-laki yang mudah tergoda dengan wanita. Awalnya Indra memilih dekat dengan Hilda hanya sebatas untuk mencari kesenangan di luar rumah, karena dalam lubuk hatinya, anak dan istrinya tetap nomor satu. Hilda Hidayah merupakan warga Kecamatan Cipatujah, Tasikmalaya. Gadis itu baru menginjak usia ke-21 tahun, di mana Hilda saat itu merantau ke Jakarta untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Singkat cerita, di sanalah Hilda mulai menjalin hubungan dengan sopir bus tersebut. Entah Hilda mendekati Indra saat itu dilatar belakangi cinta, atau Hilda hanya ingin menumpang hidup dan mencari perlindungan di kota Jakarta yang terkenal keras. Pasalnya, dari awal Hilda sudah tahu kalau Indra sudah berkeluarga. Akibat gaya pacaran mereka yang lepas kontrol, bahkan seringkali melakukan hubungan layaknya suami istri, Indra sebenarnya telah mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, termasuk juga keamanan saat bercinta. Namun ternyata takdir berkata lain. Dan mau tidak mau, Indra harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Mereka akhirnya menikah siri dan sebisa mungkin menyembunyikan hubungan mereka, apalagi dari istrinya. Ya udah, aku akan tanggung jawab. Kita akan nikah siri, ujar Indra yang nampak sekali wajah keraguan menguasainya kala itu. Tapi ingat, jangan sampai istriku tahu tentang ini. Berita kalau Hilda akan menikah sempat membuat keluarga kecewa tatkala Hilda memberitahu keluarganya. Bahkan mereka menentang setelah mengetahui status dari laki-laki yang akan menjadi suaminya tersebut telah beristri. Mereka tak habis pikir dengan jalan pikiran Hilda. Masih banyak laki-laki di luar sana, kenapa harus suami orang? Bahkan jarak umur keduanya tergolong cukup jauh. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Mau tak mau, setuju tak setuju, demi masa depan anaknya yang di dalam kandungan, terpaksa Hilda menentang restu orang tuanya. Setelah menikah itu, ternyata Hilda tak bisa seutuhnya merasakan kebahagiaan. Ada saja masalah yang terjadi yang akhirnya berujung pertengkaran dan adu mulut. Tak terkecuali masalah yang kecil yang dibesar-besarkan. Hingga puncaknya, di umur kandungannya yang ke-5 bulan, Hilda harus menerima kenyataan pahit. Dirinya tewas bersimbah cairan merah akibat kemarahan dari Indra Kusuma, suami sirinya,
Bagaimana nasib tragis itu menimpa Hilda? Begini ceritanya. Semuanya berawal dari keresahan Hilda yang tak mendapatkan hak yang sama dengan istri pertamanya. Dia cemburu dengan sikap yang tak adil diberikan Indra. Akibat semenjak menikah, Indra kerap kali tak menghargainya. Berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan sang istri pertama, mereka tampak rukun dan baik-baik saja. Saat itu Hilda berpikir, mungkin dengan memiliki Indra secara utuh, dia baru bisa merasakan kebahagiaan yang sempurna. Karena jujur, Hilda sangat capek menjalani hubungan yang tersembunyi tersebut dan ingin seperti pasangan normal pada umumnya yang bisa kemana-mana tanpa batasan apapun. Tanpa Hilda sangka, ternyata rasa ingin memiliki seutuhnya itulah yang mengantarnya menuju maut. Hilda kala itu mendatangi Indra dalam keadaan marah-marah di terminal. Tidak enak bila keributan mereka disaksikan oleh orang-orang. Indra pun membawa Hilda ke dalam bus, di mana saat itu Hilda mendesak Indra untuk segera menikahinya secara benar-benar dalam waktu dekat ini. Hilda tak tahan berlama-lama menyandang status istri siri dan segera ingin memiliki Indra seutuhnya. Hal ini memang kerap kali dibahas, namun sangat berat rasanya bila harus mewujudkan permintaan dari Hilda. Dan hari itu, Indra memang dibuat naik pitam oleh ucapan Hilda, di mana saat itu Hilda mendesaknya untuk menceraikan istrinya dengan ancaman akan melaporkan semuanya kepada sang istri tentang fakta sebenarnya. Sempat terjadi adu mulut beberapa menit di dalam bus tersebut, hingga akhirnya Indra dengan emosi yang tak stabil akhirnya mengambil sebuah kayu balok yang kerap kali dijadikan sebagai pengganjal pintu masuk. Dia hantam kepala Hilda dengan cukup keras, membuatnya ambruk. Cairan merah tak terbendung. Hilda tampak menggeliat menahan rasa sakit hingga akhirnya kehilangan nyawa. Tak ada yang sadar dengan aksi Indra kecuali Unyil, rekan kerjanya. Akibat sebelumnya, Unyil mendengar keributan dan segera masuk ke dalam bus. Setibanya di bus, dia disodorkan dengan pemandangan yang cukup mengerikan. Dia melihat Hilda yang sudah tak bergerak. Di bagian kepalanya bersimbah cairan merah. Indra saat itu berhasil membujuk Unyil, membantunya membuang jasad Hilda. Keduanya segera meninggalkan terminal mencari lokasi sepi untuk membuang jasad Hilda. Hingga singkat cerita, dipilihlah Tol Jagorawi sebagai lokasi pembuangan, di mana mereka menempatkan jasad sekitar 20 meter dari pinggir tol dan menutup jasad menggunakan daun pisang. Jasad tersebut baru ditemukan sepekan setelahnya oleh seorang pemikat burung yang kala itu curiga dengan bau tak sedap di lokasi pembuangan. Dengan rasa penasarannya, dia menelusuri area tersebut dan mendapatkan gundukan daun pisang yang hampir mengering. Dan saat didekati, baunya begitu semerbak menguasai penciuman. Saat membuka gundukan tersebut, didapatilah jasad manusia di dalamnya dalam keadaan sudah membusuk. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak berwajib. Saat melakukan penyelidikan, mereka cukup disulitkan untuk mencari tahu keluarga korban karena tak ada satupun yang bisa dijadikan identitas. Butuh waktu 1 tahun lebih bagi pihak kepolisian memecahkan kasus tersebut. Mereka memang sempat putus asa karena telah mendapatkan jalan buntu pada kasus tersebut dan baru menemukan titik terang setelah jajarannya mendapat informasi warga yang kehilangan anggota keluarganya di rentan waktu pada April 2019. Setelah pihak keluarga mengonfirmasi bahwa jasad yang ditemukan merupakan Hilda Hidayah berdasarkan pakaiannya, penyelidikan lalu kemudian kembali didalami. Dan alasan kenapa baru sekarang ini pihak keluarga melaporkan kehilangan setelah sekian lama kasus tersebut bergulir juga menjadi pertanyaan besar bagi pihak kepolisian tentang hubungan keluarga dengan korban. Dalam pengakuan pihak keluarga, mereka beberapa kali menanyakan kabar Hilda kepada Unyil dan dia memberi kesaksian kalau Hilda ada bersama Indra, bahkan telah memiliki anak dan telah bahagia dengan Indra.
bahkan telah memiliki anak dan telah bahagia dengan Indra. Hal itu membuat keluarga sedikit tenang, meskipun dalam hati masih terukir dalam merasa kekecewaan dengan Hilda yang menikahi suami orang. Namun entah apa yang terjadi karena terlalu lama kehilangan kontak dengan Hilda, pada akhirnya membuat pihak keluarga memberikan laporan kehilangan untuk Hilda. Kita bukan tidak mencari kan, hanya saja di situ kita juga mencari menanyakan jawaban orang-orang itu ada, udah punya anak itu ada, udah punya anak. Jadi prinsip kita waktu itu ya udahlah biarin aja gitu, ada ini kan begitu. Nggak tahu kalau terjadi permasalahan pembunuhan seperti ini. Makanya begitu kemarin kita tahu dari kepolisian, saya juga sangat terkejut. Oke Bang ya, dengan info ini Bang ya. Ya, sangat terkejut, benar-benar terkejut. Makanya saya sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah menjalankan tugas yang begitu baik. Saya masih salut sama kepolisian gitu. Salam untuk kepolisian supaya kedepannya lebih bagus lagi gitu aja. Artinya selama bulan April itu hanya mengetahui bahwa korban itu masih kerja gitu Bang ya? Masih kerja, Pihak keluarga? Masih kerja, masih ada, udah punya anak. Oh. Dan keluarga sendiri tahu bahwa kalau sudah punya anak ada suaminya gitu? Tahu pelaku ini berarti? Tahu pelaku ini kalau menjalin pelaku hubungan? tidak tahu, Oh. belum tahu kalau pelaku. Cuman kalau suaminya orang itu kita tahu. Suaminya Si korban itu ya orang tersebut pelaku. Oh, baru tahunya dari pihak polisian. Iya. Oh, bahwa pelakunya itu adalah suaminya. Artinya udah nikah korban atau sudah nikah siri dengan pelaku? Bang, keinginan keluarga korban terhadap pelaku dihukumannya seperti apa? Saya tidak ada harga lagi, mati. Keluarga inginnya Hukuman mati. Indra dan Unyil kini sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Makassar. Keduanya berhasil ditangkap setelah identitas Hilda terungkap pada Senin 14 Desember 2020. Dari hasil pemeriksaan, keduanya dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jadi itulah kisah Hilda Hidayah yang harus menjemput ajalnya dengan cara yang begitu mengerikan. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang menimpa Hilda ini?